Bab 2151, Kultivasi. Lin Tian mengalami beberapa kecelakaan. Fang Qing'en berkata, kami di sini, kami perlu berlatih setiap hari untuk membuat semangat kami lebih kuat. Oh, apa yang dilakukan Wang Si bulan ini, itu bisa mempercepat kultivasi, dan bisa mempercepat 100 kali lipat. Sangat berharga di sini. Ketika Fang Qing membicarakan hal ini, matanya berbinar dan dia sangat bersemangat. Tetapi pada saat ini, orang-orang itu telah bergegas, dan Lin Tian menonjol. Orang-orang itu melihat bahwa itu adalah Ratu Peri dan bertanya-tanya. Beberapa orang juga bertanya kepada Rezier, bocah ini, tidak bisakah kamu menyelesaikannya? Lazy jalan napas, ayo pergi, bagaimana kita bisa mendapatkan begitu banyak omong kosong? Orang-orang itu berpikir bahwa selama mereka mengambil Lin Tian, mereka tidak akan mengajukan pertanyaan lebih lanjut, jadi beberapa orang mengeluarkan senjata ajaib, dan beberapa orang mengeluarkan keterampilan hantu atau jiwa mereka sendiri. Tapi orang-orang ini, tidak peduli apa, tidak bisa dengan jiwa Lin Tian. Sebaliknya, Lin Tian berdiri di sana dan membiarkan mereka menyerang, dan menertawakan mereka. Apakah kamu sudah cukup? Orang-orang itu tertekan dan menatap Lin Tian seperti monster. Beberapa orang bahkan bergumam, orang ini, bukankah dia hanya Raja Peri? Tidak, Raja Peri, apakah ada kekuatan yang begitu mengerikan? Beberapa orang tidak percaya bahwa itu benar. Ketika Rezer melihat adegan ini, dia bergegas ke kerumunan dan menghilang. Lin Tian menatap yang lain, jika kamu tidak ingin mati, jangan ganggu aku. Dengan itu, Lin Tian membawa wanita bertopeng dan Fang Qing dan berjalan mengelilingi kota, tetapi orang-orang itu tersebar satu persatu dan tidak berani membuat kesalahan. Tetapi ada juga beberapa orang pemberani yang berdiri di tengah jalan, dan Lin Tian tersenyum, sepertinya benar-benar ada orang yang tidak takut mati. Orang-orang itu tidak takut pada Lin Tian, dan beberapa bahkan membual, wah, jangan berpikir kamu memiliki beberapa keterampilan, kamu bisa menjadi gila. Itu benar, kita semua adalah roh yang abadi, dan Anda, itu hanya Raja Peri. Beberapa orang tidak menganggap serius Lin Tian. Lin Tian tertawa, jika demikian, maka aku tidak sopan. Selesai mengatakan, Lin Tian tidak sopan, bayangan jahat yang tak terhitung jumlahnya menyebar secara langsung, lalu menyebarkan padam kosong, di tempat beberapa jiwa abadi berteriak terus-menerus. Orang-orang tahu bahwa Lin Tian tidak hanya mengerikan dalam pertahanan, tetapi juga dalam serangan. Jiwa-jiwa abadi itu takut untuk melarikan diri dalam sekejap. Lin Tianze memandang Fang Qing, yang terkejut, kemana utusan ini pergi? Bulan, Istana Bulan. Apakah ada Istana Bulan? Lin Tian bertanya dengan rasa ingin tahu, dan Fang Qing'en berkata, di kota ini, ada area terlarang, Istana Bulan, tetapi tidak semua orang bisa masuk. Apa yang dibutuhkan itu? Lin Tian bertanya, dan Fang Qing terus menjelaskan, misalnya, utusan, atau beberapa orang kuat, yang diundang oleh Istana Bulan, menjadi orang-orang di Istana Bulan, dan mereka dapat masuk dan keluar dengan bebas. Oh, dan begitulah perbedaannya, di sini. Siapapun yang memiliki semangat atau kemampuan yang kuat dapat memasuki Istana Bulan, itu persegi jelas cara iri. Lin Tian berkata sambil tersenyum, pergilah, aku akan mengajakmu berkeliling. Fang Qing terkejut, apakah kamu bercanda? Saya tidak punya. Lin Tian selesai mengatakan itu, dia mengeluarkan Sitai dan Tianwan, dan kedua orang itu melihat situasi di mana-mana dan tampak bingung. Tetapi orang dapat menemukan bahwa roh kedua orang ini sangat kuat, sehingga mereka takut satu persatu. Fang Qing menatap mereka dengan aneh sampai seseorang berteriak, Tuan Tianwan, kepala biarami. Kedua orang ini adalah salah satu dari 10 penjaga teratas Istana Bulan yang asli. Meskipun mereka sudah mati sekarang, banyak dari mereka dulu milik Istana Bulan yang asli. Jadi ketika saya melihat mereka, saya terkejut satu persatu. Kepala biara dan Tianwan memandang Lin Tian, dan Lin Tian menjelaskan kepada mereka sedikit, dan tersenyum dan berkata, pergi, bahwa kamu melihat Istana Bulan di sini. Mereka jelas terkejut saat ini, terutama Tianwan berseru, saya tidak menyangka akan datang ke istana selama sebulan lagi setelah kematian. Abes juga berkata dengan tak terbayangkan, itu luar biasa. Fang Qing gugup, dia bahkan tidak berpikir bahwa Lin Tian begitu mengerikan sehingga dia bisa membawa dua ahli bersamanya. Dengan cara ini, Lin Tian dan yang lainnya datang keluar istana yang dikelilingi oleh semua orang. Hanya ada satu barisan di luar istana, orang luar tidak dapat melihat situasi di dalam, tetapi ada dua penjaga yang menjaga gerbang. Kedua penjaga, melihat hiruk-pikuk di luar. Penasaran dengan apa yang terjadi, pada hari itu, Wan datang dan menatap mereka dan berkata, saya ingin masuk. Siapa kamu? Mengapa saya harus mengizinkan Anda masuk? Seorang penjaga meraung, dan hari itu pil itu segera mengeluarkan nafas yang kuat. Para penjaga segera menasihati dan buru-buru berlari kembali. Tianwan ingin masuk, tetapi diblokir oleh susunan. Lin Tian tersenyum padanya, aku akan melakukannya. Lin Tian maju dan meletakkan tangannya di atas susunan, tetapi susunan itu menjulang. Kemudian semua orang melihat seluruh susunan menghilang. Tidak hanya itu, tetapi juga penampilan istana, itu hanya istana kristal, dan semuanya kristal reflektif, Anda tidak bisa melihat bagian dalam.
Tapi Tianwan berkata dengan penuh semangat, masuk dan lihat. Abbas juga dengan cepat mengikuti. Lin Tian membawa Fang Qing dan wanita bertopeng itu masuk. Adapun jiwa abadi lainnya, mereka hanya bisa tinggal di luar dan tidak berani melangkah masuk. Beberapa jiwa abadi sangat aneh. Ini, bisakah kamu masuk? Tidak ingin hidup, masuk saja. Ya, saya tidak diundang. Masuk seperti ini berarti mati. Ketika orang-orang ini berbicara, Lin Tian dan yang lainnya telah memasuki istana dan bertemu dengan sekelompok penjaga di koridor. Di antara mereka, Lei Ze juga menemukan orang yang bertanggung jawab, dan orang yang bertanggung jawab serius, tetapi si Taihe Tianwan terkejut melihatnya. Terutama Tianwan meragukan, Long Ming, kamu masih hidup. Kepala biara juga terkejut dan berkata, bukankah kamu mati puluhan ribu tahun yang lalu? Aku baru saja mati secara fisik, dan kemudian jiwa abadi datang ke sini, kata pria bernama Long Ming. Mereka sangat senang dan bergegas maju, jelas bahwa mereka adalah teman baik, tetapi Long Ming berkata dengan serius, mereka meninggal dalam keruntuhan baru-baru ini. Runtuh, ya, saya mendengar bahwa istana bulan luar telah runtuh, yang menyebabkan kematian semua orang di istana bulan, hanya jiwa abadi yang tiba di sini. Kepala biara dan Tianwan mengangguk aneh, lalu menatap Lin Tian. Adapun Lama Ming, dia menatap Lin Tian dan kedua manusianya, siapa mereka? Mengapa Anda di sini? Mereka tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tetapi Lei Ze mengeluh, Tuhan Lama, kedua orang ini, baru saja membersihkan kami, Anda harus membuat keputusan untuk kami. Long Ming memandang Lin Tian dengan dingin. Wah, kamu datang ke sini untuk bermain liar, bukankah kamu memikirkan konsekuensinya? Aku di sini, mencari seseorang. Lin Tian tersenyum padanya, dan Long Ming berkata dengan dingin, mencari seseorang. Kepala biara dengan cepat berkata kepada Long Ming, kamu bisa membantunya jika dia ingin menemukan sesuatu. Tianwan juga berkata, ya, bantu dia, mengapa saya harus membantunya? Dan apa hubungannya Anda dengannya? Selama itu Ming tidak mengerti untuk bertanya. Bab 2152 hari itu Wan tahu karakter Long Ming, jadi dia mengingatkannya. Long Ming, jika kamu tidak ingin mati, kupikir kamu sebaiknya membantunya. Itu benar, kepala biara mengangguk, dan Long Ming mencibir. Aku bilang dua, dia hanya Raja Peri. Aku masih takut padanya. Tahukah kamu bagaimana istana bulan runtuh? Hari itu, Wan menatap Long Ming Dao, dan Long Ming bersenandung. Istana bulan runtuh karena seseorang membuat masalah, dan kemudian penguasa istana bertarung dengannya. Akhirnya, para penguasa istana dihancurkan dan dibom di mana-mana. Setelah mendengar ini, kepala biara bertanya, apakah Anda tahu siapa yang membuat masalah? Bagaimana saya tahu? Naga mengerti satu mata, dan kepala biara menunjuk ke Lin Tian. Dia, bahkan penguasa istana dari semua generasi tidak bisa berbuat apa-apa. Mendengar ini, Long Ming tertawa dan berkata, kepala biara Mi, bisakah kamu berhenti bercanda? Tianwan mendengar ini, tetapi bercanda? Apakah kamu tidak percaya? Kemudian Anda dapat menemukan beberapa roh yang mati dalam ledakan dan bertanya kepada mereka apakah mereka mengenalnya. Long Ming masih tidak peduli, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, saya tidak ingin membuang waktu. Long Ming berkata dengan dingin, apakah kamu tidak ingin membuang waktumu? Menurutmu kamu siapa, Lin? Tian mengumpulkan penanya, dan Lei Ze berkata kepada Long Ming, Tuan Lama, berhati-hatilah tentang hal itu akan menghantui jiwamu yang abadi. Bagaimana dengan keterikatan? Long Ming itu tidak peduli. Dan kemudian belenggu itu benar-benar menjerat Long Ming ini. Dalam sekejap, naga menghilang dan berkata sambil tersenyum, keterampilan jiwa tanpa bayanganku membuat seranganmu tidak valid bagiku. Lin Tian tidak menyangka bahwa pria ini juga akan memiliki jiwa tanpa bayangan, jadi dia harus berkata kepada si Taihe Tianwan, terserah kamu. Mereka harus melihat Long Ming dan kemudian mengambil tindakan. Namun, Long Ming berkata kepada mereka, kalian berdua, aku telah berada di sini selama bertahun-tahun, dan jiwa abadi jauh lebih kuat darimu. Jadi apa yang bisa kamu lakukan untukku? Kedua orang ini sangat tertekan setelah mendengarkan, tetapi mereka harus melakukan sesuatu sesuai dengan perintah Lin Tian, dan iblis Lin Tian semakin banyak, dan satu persatu menempatkan kekosongan padanya. Ming selama itu tidak menganggap serius serangan Lin Tian, tetapi dia masih menertawakannya, itu hanya Raja Peri. Apakah kamu ingin menyakitimu? Tapi tepat setelah suara itu jatuh, serangan Lin Tian telah mengenai jiwa abadi dari sisi lain, dan naga Ming itu berteriak keras. Orang-orang di istana ketakutan, dan Wan berkata, Long Ming, lebih baik aku menyerah. Kepala biara juga berkata, ya, para penguasa istana itu tidak dapat membantunya, jadi sebaiknya Anda tunduk. Tetapi Long Ming berjuang untuk kembali ke jalan Tuhan, jangan katakan sekali, aku akan melakukannya lagi 10 kali, 100 kali, dan aku tidak akan tunduk. Lin Tianxie tersenyum, oh, benarkah? Selesai mengatakan, Lin Tian menggumpalkan banyak pemusnahan kosong lagi, dan Ming yang panjang itu adalah cara bersenandung yang menderita. Tapi aku tidak bodoh, berdiri di sini untuk menyerang untukmu. Wah, naga itu pergi, dan Lin Tian tertawa pahit, ini keterampilan jiwa tanpa bayangan lagi, Anda bisa sekutu melarikan diri. Long Ming berkata dengan bangga,
Bagaimana dengan itu, tidak dapat menemukannya? Belum tentu. Lin Tian memejamkan mata dan mengintip luar angkasa. Dia dapat menemukan sesuatu yang berbeda di sekitarnya. Oleh karena itu, bahkan jika naga itu transparan, Lin Tian akan mengetahuinya. Kemudian, dengan senyum aneh, tiba-tiba, bayangan yang tak terhitung jumlahnya menyerang sudut atap. Ledakan, pemusnahan virtual itu menghantam Naga Ming, dan Naga Ming berteriak, wajahnya sangat jelek. Kemudian Long Ming mengungkapkan, dan kepala biara menggelengkan kepalanya, kamu tahu, kamu tidak bisa melarikan diri sama sekali. Tianwan juga mengingatkan, Long Ming, kamu bukan lawannya, jadi kamu harus menyerah. Bukan lawannya, itulah yang belum saya lakukan. Setelah itu, naga tiba-tiba menghilang. Ketika muncul kembali, ia berdiri di belakang Lin Tian dan bersenandung, matilah. Saya melihat bahwa tangan Long Ming bersinar dengan api, dan itu adalah semacam metode jiwa, dan dia langsung memasuki tubuh surgawi hutan, berpikir bahwa dia dapat dengan mudah menghancurkan jiwa abadi hutan. Tetapi saat serangan itu berlangsung, Lin Tian hanya berbalik dan tersenyum padanya, hanya itu yang bisa kamu lakukan. Anda, Long Ming terkejut, dan Lei Ze dan yang lainnya juga terkejut. Jangan berjuang, desak kepala biara Long Ming tidak mau, dan kemudian dengan mata dingin, lihat bagaimana aku membunuh jiwamu. Selesai mengatakan, Ming yang panjang ini bergegas ke tubuh langit hutan secara langsung, berencana untuk menghancurkan jiwa langit hutan, tetapi si Tai He Tianwan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Lei Ze dan yang lainnya sangat senang, berpikir bahwa Lin Tian mudah ditundukkan, dan di ruang kesadaran Lin Tian, Ming yang panjang itu mengeluh, bagaimana dengan itu, apakah Anda takut? Lin Tian menutup ruang kesadaran dan menatap Long Ming dan berkata, ingin membunuhku. Jiwa abadiku berkali-kali lebih kuat darimu, kata Long Ming. Lin Tian tersenyum padanya, kan, lalu Anda datang. Setelah Long Ming selesai, dia menyerang jiwa Lin Tian, dan jiwa Lin Tian berdiri di sana dan membiarkan pihak lain menyerang. Tapi Long Ming tidak bisa berbuat apa-apa tentang Lin Tian, sebaliknya, seluruh orang mulai merasa tidak enak, dia bahkan menatap Lin Tian, wah, kenapa kamu baik-baik saja? Karena jiwaku lebih kuat darimu. Lin Tian menatap Long Ming dan berkata, tetapi Long Ming tidak mempercayainya. Dia berkata, tidak, itu tidak mungkin, kamu hanya Raja Peri. Aku adalah Raja Abadi Xiue, tapi jiwaku, bukankah kamu memiliki penampilan yang bagus? Lin Tianxie tertawa, tetapi Long Ming benar-benar salah, jadi dia berencana untuk pergi, hanya untuk menemukan bahwa ruang kesadaran tertutup. Ini membuat Long Ming takut untuk menatap kamu. Ayo, jangan pergi, atau aku akan kehilangan muka. Lin Tian tersenyum padanya, dan Long Ming berkata dengan marah, kamu. Lin Tian tersenyum aneh, dan kemudian mulai memaksanya ke sudut, menggunakan kekosongan untuk membersihkan. Akhirnya, dia dengan patuh berkompromi, dan Lin Tian juga memasuki segel jiwa. Lalu Lin Tian membiarkannya keluar, dan Lin Tian kembali. Ketika Lei Ze dan yang lainnya melihat Long Ming keluar, mereka semua bersemangat, tapi Long Ming menatap Lin Tian dengan ngeri, apa yang Anda inginkan, Sir? Ketika Lei Ze dan yang lainnya mendengar ini, mereka semua ketakutan, sementara Tianwan dan kepala biara tersenyum puas. Lin Tian tersenyum padanya dan bertanya, setelah runtuhnya istana bulan di luar, apakah roh abadi dari para penguasa istana datang ke sini? Iya, apakah ada wanita lain selain mereka? Wanita, apa maksudmu? Ming yang panjang ini tidak tahu betul, tetapi Lin Tian harus mencari ingatannya dan menemukan bahwa wanita berbaju merah itu memang datang. Tapi wajah wanita ini masih tidak terlihat, dan masih dalam keadaan jiwa dan tubuh, dan itu adalah cahaya merah dan bayangan kosong. Jadi Lin Tian bertanya, lampu merah dan bayangan kosong. Setelah mendengarkan, Long Ming menjawab, ya, dia ada di sini. Di mana mereka sekarang? Namun, di bagian dalam istana, hanya penguasa istana masa lalu yang bisa masuk. Kami tidak bisa masuk, Long Ming menjelaskan, pimpin jalan. Lin Tian tidak terlalu peduli. Dia membiarkan pihak lain memimpin jalan secara langsung, dan selama itu Ming harus memimpin. Namun, Lei Ze dan orang lain menjauh dari Lin Tian dan yang lainnya, dan Fang Qing telah menatapnya untuk waktu yang lama, dan tidak percaya bahwa Lin Tian begitu mengerikan. Bab 2154 Lin Tian tersenyum. Kamu berikan saja padaku, bisakah Anda menyelesaikannya? Ini urusanku. Lovin tidak mau, tetapi dia menatapnya dan berkata, mengapa aku harus memberikannya padamu? Kalau begitu aku harus merampok diriku sendiri. Lin Tian berkata, dan Luowen melangkah mundur dan berkata, wah, kamu telah merusak perbuatan baikku. Saya belum meminta Anda untuk menyelesaikan akun. Sekarang kamu masih ingin berurusan denganku. Bagaimana denganmu? Lin Tian bertanya, dan jalan napas Luowen itu, jangan dorong kakimu. Kalau begitu berikan padaku, apakah akan baik-baik saja? Lin Tianbian berkata dan melepaskan hantu yang tak terhitung jumlahnya. Luowen segera berkata kepada Jin Suing, kakak bela diri, mari kita bergandengan tangan untuk menghadapinya. Tapi jiwanya sangat kuat, tidak peduli seberapa kuat itu hanya Raja Peri. Luowen selesai, mulai memainkan cara jiwa, dan Jin Suing harus bekerja sama. Tetapi ketika mereka bertemu Lin Tian, serangan mereka tidak berpengaruh sama sekali padanya.
Ini membuat Luowen sangat tidak nyaman, bahkan tertekan. Wah, apakah kamu memiliki senjata sihir pertahanan jiwa? Apakah menurutmu aku membutuhkannya? Lin Tian menatap Luowen ini dan bertanya sambil tersenyum. Sementara Luowen sedang terburu-buru. Kamu harus memilikinya. Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara, dan kemudian membuat tipuan, sementara Luowen dan kakak perempuan bela dirinya menghindar satu demi satu. Tidak hanya itu, Luowen ini juga sangat gila. Wah, kecepatan kami tidak buruk, jadi kamu ingin menyakiti kami. Tidak mungkin. Lin Tian tertawa, dan kemudian dengan lambaian tangannya, 38 kotak semuanya terbang ke Lin Tian, dan Lin Tian memasukkannya ke dalam buku hantu. Rowan sangat marah. Wah, kamu, beri aku metode pengorbanan, kalau tidak orang-orang ini akan berada di tanganku. Diperkirakan Anda harus menemukan lebih dari 200.000 orang abadi selama bertahun-tahun, bukan? Lin Tian tertawa. Rowan setengah mati. Maksudmu pria kecil, tercela? Lin Tian tiba-tiba tertawa, dan Rowan itu berkata, ya, kamu adalah penjahat. Lin Tian tidak ingin mendengar omong kosong pihak lain, tetapi bertanya, apakah kamu ingin memberikannya atau tidak? Aku bertanya pada tuanku. Luowen itu tertekan hingga ekstrim, lalu belokan menghilang, adapun bayangan virtual emas tetapi menatap Lin Tiadao. Kamu tidak ingin melarikan diri. Lin Tian tersenyum pahit, aku tidak akan melarikan diri. Setelah Lin Tian selesai, dia melihat sekeliling dalam diam. Saat ini, Luowen berlari ke ruang independen dan berkata dengan hormat kepada patung batu besar, Tuan. Ada apa? Seorang wanita meragukan suara yang akan datang, dan Luowen tertekan untuk menjelaskan hal-hal satu persatu. Mendengar ini, jalan napas wanita di dalam patung batu berkata, kamu sangat berani, kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak punya siapapun di sini, kan? Tuan, apa yang bisa saya lakukan sekarang? Biarkan dia masuk, jalan napas wanita itu, dan Rowan menjawab, ya. Saya melihat Luowen pergi. Lalu saya menemukan Lin Tian dan berkata kepada Lin Tian, tuanku ingin bertemu denganmu. Itu benar, Lin Tian tersenyum, mengikuti langkahnya dan datang ke ruang independen bersama-sama. Lin Tian kemudian melihat sekeliling, akhirnya menatap patung batu itu, menatap orang-orang yang dikenalnya, dan tiba-tiba tertawa. Tertawa apa tertawa, jalan napas Luowen itu, dan suara wanita patung batu itu juga jalan napas. Anak muda, kamu benar-benar terlalu lancang. Seharusnya aku menebak, Raja Hantu tanpa bayangan, Mo Juncu. Lin Tian Xie tertawa, dan wanita di patung batu itu berkata, siapa kamu? Lin Tian meletakkan tangannya kembali ke punggungnya. Ketika kamu mengatakan bahwa kamu berada di negeri dongeng dan tidak bisa kembali, kupikir aneh bagaimana Raja Hantu tidak bisa kembali, ternyata kamu terjebak di sini. Wanita itu khawatir, siapa kamu? Jangan khawatir, dengarkan analisisku dulu. Analisis apa? Mo Jun itu khawatir, dan Lin Tian tersenyum dan berkata, ketika saya melihat keterampilan jiwa tanpa bayangan, saya pikir, ini adalah keterampilan unik Anda. Bagaimana orang-orang di sini bisa menggunakannya, dan bagaimana mereka bisa memilih setiap 10.000 makhluk abadi untuk mengubah makhluk abadi mereka dan membuat mereka datang ke sini bahkan jika mereka mati, kan? Yah, jangan bicarakan itu, saya tahu semua tentang itu, ceritakan tentang dirimu. Bagaimana kamu mengenalku? Mo Jun khawatir. Lin Tian tersenyum padanya, kamu keluar untuk berbicara denganku, aku akan memberitahumu. Pada saat ini, bayangan gelap muncul, sampai penampilan sisi lain mengembun, wajah yang sangat menakjubkan muncul. Lin Tian berkata sambil tersenyum, kecantikan pertama di kerajaan hantu memang layak untuk terkenal. Anda, wajah dingin Mo Jun berat, dan Luowen bertanya-tanya siapa Lin Tian dan mengapa dia mengenal tuannya. Lin Tian menertawakan kesedihan Mo Jun. Apa, ketika teman lama bertemu, itu sikapnya? Teman lama, apakah saya mengenal Anda? Mo Jun itu sangat tertekan. Lin Tian berkata sambil tersenyum, kamu berada di kerajaan hantu, tapi aku menyelamatkanmu. Kamu menyelamatkanku? Bagaimana saya bisa mengenal Anda? Mo Jun itu tidak mengkhawatirkan apa-apa, tetapi Lin Tian sekarang menyebarkan jiwanya. Saya melihat jiwa berdiri di sana seperti raksasa, dan itu menunjukkan wajah lain. Melihat ini, Mo Jun khawatir seluruh pria itu gemetar, matanya masih bersemangat dan dia berkata, Lindi. Apakah sudah matang sekarang? Mo Jun sangat khawatir sehingga dia tidak bisa berbicara, dia hanya menatap Lin Tian untuk waktu yang lama. Tetapi ketika Luo Wen melihat tuannya sangat tidak normal, dia mulai khawatir, Tuan. Kamu, keluar, bahwa Mo Jun khawatir untuk segera kembali kepada Tuhan untuk memerintahkan padanya, dan suara Luo Wen itu mundur untuk keluar. Mo Juncu menatap Lin Tian untuk waktu yang lama dan berkata, kamu menyelamatkanku di kerajaan hantu, dan kemudian kamu pergi. Iya, Lin Tian berkata sambil tersenyum, tetapi Mo Jun khawatir dan berkata, tapi kamu bilang kamu akan datang kepadaku lagi, tapi kamu tidak pernah muncul. Lin Tian berkata dengan canggung, baiklah, aku pergi ke kerajaan ilahi nanti. Lalu, apakah adik bela dirimu menemukannya? Mo Jun ini tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, dan Lin Tian menghela nafas, katakan, kamu mungkin tidak percaya. Ada apa?
Mo Jun khawatir menatap Lin Tian, menunjukkan rasa ingin tahu, dan Lin Tian menjelaskan masalah itu lagi, dan akhirnya melepaskan wanita es itu. Dia sama dengan saudara perempuan saya, tapi saya tahu dia tidak, setidaknya tidak dalam karakter. Mo Jun bertanya-tanya, bagaimana 3 orang bisa persis sama di bawah langit ini? Aku ingin tahu lebih banyak tentang itu daripada kamu. Lin Tian menghela nafas sejenak, dan Mo Jun berkata dengan sedih, ketika kamu datang ke kerajaan hantu, aku memintamu untuk menemukan adik bela dirimu, tetapi aku mencari aula reinkarnasi, dan aku tidak menemukan tanda-tanda reinkarnasinya. Lin Tian tersenyum dan berkata, kamu banyak membantuku. Itu semua ketidakmampuan saya, Mo Jun berkata dengan kesedihan dan rasa bersalah, dan Lin Tian Xiao berkata, pada masa itu, kamu hampir mati karena kamu masuk ke aula reinkarnasi. Itu saja berarti Anda tidak kompeten. Jika saya ada di sini, mungkin saya bisa menemukan lebih banyak informasi tentang itu. Sayang sekali Mo Jun khawatir untuk sementara waktu. Lin Tian sangat berterima kasih, dan menatapnya dan berkata, terima kasih. Bab 2155 Mo Juncu sedikit malu dan berkata, kamu melakukan ini, tapi aku tidak terbiasa. Saya tidak terbiasa. Lin Tian tidak berpikir itu salah di masa depan, dan Mo Jun menghela nafas. Kamu adalah Lindi yang terkenal. Lalu apa? Anda tidak harus bergantung pada bantuan, kata Lin Tian sambil tersenyum, dan Mo Jun berkata dengan senyum tak berdaya, jika kamu tidak membicarakan ini, mengapa kamu muncul di sini? Mendengar ini, Lin Tian tidak punya pilihan selain menjelaskan masalah ini sekali, dan Mo Jun mengerutkan kening. Jadi, kamu terjebak di sini? Tidak juga, saya sendiri di sini, Lin Tian Xiao berkata, tetapi Mo Juncu bercanda, kamu tidak takut pada apapun, apakah Anda tidak beruntung sekarang, tidak bisa pergi? Apakah kamu tidak punya cara? Lin Tian menertawakan Mo Juncu, dan Mo Juncu menghela nafas dengan wajah, aku punya cara, tapi itu telah diaduk kuning olehmu, dan diperkirakan aku harus menunggu ratusan ribu tahun. Lin Tian tersenyum dan berkata, tunjukkan padaku cara pengorbanan, mungkin aku bisa menemukan cara lain untuk menggantinya. Kamu punya cara lain? Lihat saja, Mo Juncu harus melambaikan satu tangan, sebuah buku kuno yang terbuat dari kulit binatang jatuh di tangan Lin Tian. Lin Tian membukanya dan berkata, perbatasan di planet ini membutuhkan kekuatan yang kuat untuk dipecahkan. Ya, saya telah menghitung bahwa dibutuhkan setidaknya 40 orang di atas 200.000 makhluk abadi untuk mengoperasikan susunan pada buku-buku kuno untuk membuka perbatasan. Mo Jun menghela nafas. Lin Tian berkata sambil tersenyum, aku cukup sendirian. Apa, Anda sendiri? Mo Juncu itu menatap Lin Tian dengan heran, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, kamu adalah cara yang baik untuk berkorban, tetapi itu tidak lebih dari mengumpulkan kekuatan sekelompok orang dan memengaruhi suatu tempat, dan saya, selama saya mengatur susunan yang serupa, memperluas 40 orang menjadi 400, 4.000, atau bahkan 40.000 orang, maka kekuatannya akan meningkat. Memperluas, ini tidak semudah itu, Lin Tian menertawakannya, apakah kamu percaya atau tidak? Mo Jun ragu-ragu dan berkata, aku percaya, ya, kamu bisa membantuku mempersiapkan orang, semakin banyak, semakin baik. Mo Juncu merasa malu dan berkata, tangan, mereka telah menjadi roh abadi. Jiwa abadi bisa melakukannya, dan kekuatan bisa diubah, Lin Tian berkata sambil tersenyum, dan Mo Jun sangat sedih. Oke, aku akan membiarkan muridku mengaturnya. Iya, dengan itu, Mo Juncu memejamkan mata dan melakukan transmisi suara yang aneh. Kemudian Luo Wen masuk dan berkata dengan rasa ingin tahu, Tuan. Pergi, kumpulkan semua roh kota bersama-sama, ayo bersama. Ya, ada cara untuk meninggalkan Raja Bulan. Mo Juncu sepatah kata pun, biarkan Luo Wen terkejut, dan Mo Juncu berteriak, bagaimana? Pertanyaan? Tidak, saya akan bersiap. Dengan itu, Luo Wen berbalik dan pergi. Mo Jun berkata dengan senyum sedih, ayo pergi dan lihat. Iya, Lin Tian membawa Mo Juncu dan pergi bersama. Ketika Jin Suying melihatnya, dia dengan hormat berkata, Tuan. Ayo, pertahankan. Mo Jun tidak terlalu khawatir, biarkan dia mengikutinya dia benar, tapi Jin Suying harus diam. Namun, saat ini di luar aula utama, si Tai He Tianwan dan yang lainnya penasaran dengan Lin Tian. Bahkan wanita bertopeng itu sangat penasaran dengan Lin Tian saat ini. Sampai beberapa saat kemudian, Lin Tian keluar dan membiarkan semua orang rileks, tetapi ketika mereka melihat kesedihan Mo Jun, mereka terkejut satu persatu. Secara khusus, penampilan Mo Juncu membuat banyak orang terlihat bodoh. Lin Tian menertawakan Mo Juncu dan berkata, kamu adalah wanita tercantik di kerajaan hantu, di mana kamu begitu populer. Jangan menertawakanku. Mo Jun itu sedih, tetapi tidak bisa menahan senyum, dan kepala biara itu tidak bisa menahan diri untuk bertanya, dewasa, kan? Tianwan juga penasaran menatap Lin Tian. Adapun Long Ming itu, wanita bertopeng itu semua menatap Lin Tian satu persatu, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, dia bukan hanya pemilik di sini, tetapi juga pendiri di sini. Pendiri, semua orang saling memandang, dan Lin Tian berkata sambil berjalan. Setelah mendengar ini,
Publik terkejut, dan wanita bertopeng itu bahkan lebih bersemangat. Bisakah kita benar-benar meninggalkan Yue Wangxing? Iya, kepala biara dan yang lainnya sangat senang. Tetapi wanita bertopeng itu ragu-ragu. Kalau begitu, bisakah semua orang di bulan Kingstar pergi? Lin Tian ragu-ragu dan berkata, saya hanya bisa membuka satu bukaan di sini untuk waktu yang lama, jadi saya harus pergi dari sini. Wanita bertopeng itu tidak bisa berbicara sekaligus. Dan Lin Tian berkata setelah mengetahui apa yang dia pikirkan, apa, merindukan keluargamu? Saya ingin, tapi saya tahu, saya tidak bisa membawanya bersama saya. Wanita bertopeng itu ragu-ragu. Lin Tian tidak berdaya saat ini, tepatnya, bahkan jika dia memiliki kemampuan hebat saat ini, dia tidak bisa pergi dari sini dan membawa Wen ke sini satu persatu. Apalagi saluran yang dia tinggalkan kali ini pasti cukup kuat. Jadi Lin Tian mengingatkan, bahkan jika saya dapat membuka saluran, sulit untuk melewatinya tanpa kekuatan lebih dari 100.000 makhluk abadi. Wanita bertopeng itu mengerti dan berkata, saya tahu. Setelah Lin Tian memikirkannya, dia mengeluarkan gadis pelayannya, Ning Laozu dan yang lainnya, dan membiarkan mereka berbicara. Adapun Lin Tian sendiri, dia datang ke kota dan mulai mengatur susunannya. Wanita bertopeng itu kemudian menceritakan kisah itu kepada leluhur Ning, dan gadis pelayannya berkata, Nona, 100.000 makhluk abadi, ini sangat sulit. Sepertinya aku tidak bisa pergi. Desan Ning wanita bertopeng itu ragu-ragu. Jika kamu benar-benar ingin pergi, kamu bisa pergi ke senjata sihir luar angkasanya. Seharusnya tidak ada masalah. Gadis pelayan itu segera berkata, aku tidak pergi, aku ingin menemanimu. Ning Laozu ingin pergi. Lagi pula, dia tidak khawatir di sini, dan kepala biara dan Tianwan dan yang lainnya menantikannya. Luowen mendatangi Mo Juncu dan bertanya, Tuan, bisakah dia benar-benar berkembang ke banyak orang? Dia bilang ya, dia akan melakukannya. Mo Juncu mempercayai kata-kata Lin Tian, tetapi Luowen tidak mengerti dan bertanya, Tuan, mengapa Anda mempercayainya? Dia dulu mengerikan. Mo Juncu itu tersenyum, dan Luowen melihat senyum Mo Juncu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Tuan, saya telah bersama Anda selama bertahun-tahun, saya belum pernah melihat Anda tersenyum, tetapi sejak Anda melihatnya, Anda telah tersenyum. Iya, Mo Juncu segera menyingkirkan senyumnya, dan Luowen itu mengangguk, tetapi Mo Juncu menjelaskan, mungkin, aku senang pergi. Tuan, menurutku tidak sesederhana itu, kata Luowen. Apa yang kamu tahu? Boneka kecil? Mo Jun itu khawatir putih satu mata. Tetapi Luowen berkata, Tuan, dia bilang Anda adalah kecantikan pertama tanah hantu, maka Anda tidak terlalu populer di tanah hantu? Populer? Ya, misalnya, jenius manapun, Junji, atau Master Iblis manapun, mengejarmu, kata Luowen itu sambil tersenyum. Mo Juncu menatap Lin Tian yang sibuk dan berkata, apa yang terburuk, tidak sebaik 1/10 darinya. Bab 2156 melihat ekspresi sedih Mo Jun, Luowen bercanda, Tuan, apakah Anda menyukainya? Mo Jun segera menurunkan wajahnya dan menatap Luowen, diam. Luowen dengan cepat tertawa, Tuan, saya berbicara omong kosong. Pergilah, dan singkirkan orang-orang di kota, iya. Luowen dengan cepat menyelinap pergi, tetapi Mo Jun khawatir dan menatap sosok Lin Tian dan jatuh ke dalam meditasi. Dengan cara ini, setelah beberapa hari dan malam, Lin Tian mengatur susunan besar di kota, dan Lin Tian mengeluarkan buku kuno itu dan berkata, saya telah mengubahnya sesuai dengan gambar di atas, dan seharusnya baik-baik saja. Lalu, kapan bisa dimulai? Yang sangat dikhawatirkan Mo Jun sangat dinantikan, tetapi Lin Tian menjawab, dapat segera memulai, tetapi saya harus bertanya kepada mereka terlebih dahulu, pada akhirnya apakah mereka ingin bersama. Iya, Lin Tian kemudian pergi ke wanita bertopeng dan yang lainnya untuk melihat leluhur Ning dan badai salju serta guntur yang dilepaskan kemudian. Bagaimana dengan itu? Sudahkah Anda membahasnya? Wanita bertopeng itu menghirup udara dalam-dalam, aku tidak akan pergi. Pembantunya juga berkata, aku akan mengikuti nona mudaku. Tapi Lin Tian menatap mereka, jika kamu tidak pergi, bagaimana kamu bisa meninggalkan tanah terpencil ini? Wanita bertopeng itu menjelaskan, kita akan menemukan cara lain. Apakah ada cara? Lin Tian penasaran, dan wanita bertopeng itu berkata sambil tersenyum, jangan meremehkanku, kemampuanku tidak kecil. Melihat sisi lain begitu gigih, Lin Tian harus berkata, tidak apa-apa. Kemudian Lin Tian melihat salju, angin dan guntur dan leluhur Naning, bagaimana denganmu? Ning segera berkata, aku pergi, salju, angin, dan guntur sedikit tertekan, saya belum memulihkan ingatan saya tidak tahu apakah saya harus pergi atau tidak. Tapi Lin Tian menatap salju, angin, dan guntur dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu ikuti aku, lalu coba cari jalan. Ikuti kamu? Bisakah kamu pulih? Sue Fenglei bertanya dengan rasa ingin tahu, dan Lin Tianen berkata, ya. Tapi Lin Tianxin punya rencana lain. Setelah mendengar ini, Sue Fenglei berkata, oke. Lin Tian kemudian memasukkan Sue Fenglei dan Ning Laozu ke dalam buku hantu, dan kemudian Lin Tian memandang wanita bertopeng dan gadis pelayannya, baiklah, selamat tinggal. Keduanya mengangguk,
dan Lin Tian mendatangi Mo Juncu, biarkan orang-orang itu masuk ke dalam barisan. Iya, Mo Juncu segera meminta Luo Wen untuk mengatur, dan Luo Wen membawa orang-orang ke dalam barisan satu persatu. Sekitar setengah hari kemudian, ketika semuanya sudah siap, Lin Tian membiarkan Mo Jun khawatir mereka akan masuk bersama, dan kemudian Lin Tian juga terbang. Kemudian Lin Tian memicu susunan seluruh kota mulai menjadi gila, dan kemudian sebuah kekuatan bergegas ke langit, membuat terowongan berongga di langit. Lin Tian berkata kepada orang banyak, terowongan ini memiliki waktu terbatas, jadi kamu bisa pergi secepat mungkin. Ketika mereka mendengar ini, mereka semua terbang, dan Lin Tian dan Mo Jun mengkhawatirkan mereka dan melompat bersama. Lihat, Nona, mereka terbang. Gadis pelayan itu memuja suatu cara, dan wanita bertopeng itu gila, benar-benar ajaib. Nona, kapan kita akan pergi? Gadis pelayan itu bertanya setelah kembali ke akal sehatnya, dan wanita bertopeng itu mengeluarkan 2 jimat, ini dia. Apakah ini pemancar lokasi? Nah, dengan ini, kita bisa kembali ke rumah Wen secara langsung. Wanita bertopeng itu menjelaskan, sementara gadis pelayan itu dengan bersemangat berkata, baiklah, ayo pergi. Sekali lagi, wanita bertopeng itu menatap langit dan bergumam, selamat tinggal. Kemudian wanita bertopeng dan gadis pelayannya menghilang bersama, dan orang-orang dalam barisan besar bergegas keluar dari terowongan satu persatu dan memasuki kehampaan. Dalam kehampaan, orang dapat melihat bintang-bintang terdekat, sehingga mereka terbang ke bintang-bintang terdekat satu demi satu. Tapi kemudian embusan angin datang dari kehampaan, dan semua orang tersebar. Lin Tian meraih Mo Jun dan berteriak, ini badai bintang. Aku tahu, Mo Juncu berteriak, tetapi dalam kehampaan, suaranya sangat rendah, dan transmisinya tidak berguna. Mereka hanya bisa saling berpegangan tangan dan terbang perlahan ke bintang-bintang terdekat. Ketika Lin Tian dan yang lainnya jatuh, mereka telah tiba di sebuah planet, tetapi tidak ada orang lain yang dapat ditemukan. Mo Jun membuka tangannya dan tersenyum pada Lin Tian, terima kasih banyak. Terima kasih atas apa yang saya lakukan, jika kau tidak menarikku tepat waktu, aku tidak akan tahu di mana, Mo Jun berkata dengan senyum sedih. Lin Tian menertawakannya, kamu tidak lebih lemah dariku, terima kasih, dan saya berterima kasih. Baiklah, berhentilah membual, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Lin Tian penasaran, tetapi Mo Jun ragu-ragu, saya masih di kerajaan hantu, dan saya dalam masalah, saya harus kembali. Lin Tian mengangguk, baiklah, kamu bisa pergi. Mo Juncu menatap Lin Tian, saya belum menyelesaikan apa yang Anda minta untuk saya lakukan, aku akan melakukannya untukmu ketika aku kembali kali ini. Kamu melakukan yang terbaik, tidak, belum, selesai berkata. Mo Jun khawatir pukulan, retakan ruang muncul, lalu menatap Lin Tian, jika kamu ingin menemukanku, pergi ke tanah hantu. Setelah Lin Tian mengangguk, orang yang Mo Jun enggan berpisah melewatinya, masuk ke celah, dan kemudian menghilang. Kemudian retakan itu menghilang, dan Lin Tian menghela nafas, dengan satu tangan, kamu bisa merobek celah-celah di lorong antara negeri dongeng dan kerajaan hantu, yang memang layak untuk keberadaan tingkat pemujaan hantu. Lin Tian menghela nafas sejenak dan melihat sekeliling langit berbintang. Namun, ada kegelapan di luar. Setelah dia tidak bisa melihat apa-apa, dia harus membiarkan Ning Laozu dan Sui Fenglei keluar. Ning Laozu merasakan nafas di sini, serta belenggu di sekitar jalan yang lemah bersemangat, adalah negeri dongeng, adalah negeri dongeng. Salju, angin, dan guntur juga bersemangat, kita akhirnya kembali ke negeri dongeng. Kamu bisa pergi, Lin Tian berkata kepada mereka. Ning Laozu sangat senang, terima kasih Anda sangat, jika Anda membutuhkan sesuatu nanti, silakan hubungi saya kapan saja. Lin Tian mengangguk, dan kemudian Ning Laozu pergi dengan lompatan, tetapi salju, angin, dan guntur tidak bahagia, dan menatap Lin Tian, kamu bilang kamu akan membantuku memulihkan ingatanku. Ingatanmu mungkin telah dihapus oleh seseorang yang akan segera memanggilmu. Lin Tian tersenyum padanya, sementara Sui Fenglei menatap Lin Tian dengan heran, apa maksudmu? Ketika Anda pergi, Anda akan merasakan kehadirannya, dan kemudian Anda akan tahu. Lin Tian menatap salju, angin, dan guntur. Salju, angin, dan guntur selalu merasa bahwa Lin Tian memiliki sesuatu untuk disembunyikan, tetapi Lin Tian membiarkan dirinya pergi, dan dia harus pergi, tetapi Lin Tian tersenyum dan menjadi suram. Karena Lin Tian tahu bahwa orang yang menghapus ingatan itu bukanlah orang lain, itu adalah suara misterius, dan Lin Tian berpikir bahwa orang itu juga ada di bulan bintang raja, tetapi tidak ada ingatan tentang dia dalam ingatan salju, angin dan guntur, jadi Lin Tian menebak bahwa orang ini mungkin berada di negeri dongeng, dan salju, angin dan guntur tiba di bulan Kingstar karena sesuatu, dan kemudian kehilangan kontak dengan orang itu. Jadi Lin Tian membiarkannya pergi saat ini, tetapi Lin Tian telah memasuki segel jiwa, dan dapat mengetahui aktivitas mentalnya kapan saja, serta kontak antara pria dalam kegelapan dan dia. Bab 2157 itu sebabnya Lin Tian membawanya kembali ke negeri dongeng. Kemudian Lin Tian melepaskan King Ming Timur dan pedang biru abadi. Ketika mereka berada di dalam lampu, mereka merasakan hal yang sama selama bertahun-tahun, jadi mereka bingung,
Lin Tian tersenyum dan berkata, "Apa kabar?" Oriental King Ming merasa ada yang tidak beres dan melihat sekeliling. "Apakah saya meningkatkan kekuatan saya? Bagaimana Anda tidak bisa merasakan perbudakan pedang?" Biru abadi juga ragu, dan kemudian lompatan, ledakan langit, dan kemudian dengan cepat kembali, dan dengan cara yang malu, kami kembali ke negeri dongeng. Apa? King Ming Timur tidak percaya, jadi dia melompat, pergi ke udara lagi, dan kemudian jatuh. Namun, ketika mereka melihat Lin Tian, mereka menemukan bahwa dia juga seorang Raja Peri. "Ya Tuhan, Tuan, apakah Anda semua Raja Abadi?" Pedang biru abadi bahkan lebih tertegun dan berkata, "Tuan Lin, kamu terlalu cepat." "Oke, jangan terburu-buru," Lin Tian tertawa, tetapi Ming Hijau Timur berkata dengan penuh semangat, "Lalu, di mana kita bisa melakukan pekerjaan besar selanjutnya?" "Cari tahu di mana planet ini berada," Lin Tian bertanya, dan King Ming Timur berpikir itu masuk akal, jadi dia dan pedang biru abadi mencari kota bersama. Sampai waktu yang lama kemudian, ketika mereka kembali, King Ming Timur berkata, "Ini adalah planet kecil di alam surgawi Yuming. Ayo pergi ke bintang Yuming dan terus mencari leluhur tua Xiao." Lin Tian tertawa, dan King Ming Timur mendengar ini dan segera berkata, "Orang-orang dari nenek moyang Ao Barat itu pasti ketakutan setengah mati ketika mereka melihat Raja Perimu." Tetapi Kaisar Peri Biru penasaran, "Tuan Lin, ketika Anda tiba di Raja Peri, Anda akan kehilangan tubuh emas Anda. Bisakah kamu berurusan dengan mereka?" Ini membuat King Ming Timur juga penasaran. "Benar, jika kamu tidak memiliki tubuh emas, apa yang bisa kamu lakukan untuk mereka?" "Jangan khawatir, aku bisa memperbaikinya tanpa tubuh emas." Lin Tian tersenyum dan berkata bahwa King Ming Timur meragukan, sementara pedang biru abadi mempercayai Lin Tian, dan bahkan berkata, "Jangan katakan bahwa keluarga Ao Barat, yang merupakan rumah abadi 9 bintang, belum tentu lawan orang dewasa." Begitu banyak, King Ming Timur tidak mempercayainya. Tetapi Lin Tian tidak berbicara, hanya tersenyum, sampai mereka berbalik beberapa planet, dan akhirnya sampai di bintang bulan, yaitu keesokan harinya. Pada saat ini, orang-orang di jalan tidak memiliki identitas Guan Lin Tian, tetapi ada penjaga yang tak terhitung jumlahnya yang berlari di jalan, seolah-olah mereka sedang menangkap seseorang. King Ming Timur bertanya-tanya, "Mereka bahkan mengabaikan kita." Pedang biru abadi tersenyum dan berkata, "Diperkirakan orang-orang dari keluarga Ao Barat tidak berpikir kita akan kembali, jadi mereka menyerah pada kita." Itu benar juga, neraka hijau timur mengangguk, dan kemudian Lin Tian tiba-tiba berhenti dan menatap gambar dan konten di papan buletin. Oriental King Ming melihat gambar itu dengan rasa ingin tahu, dan berkata, "Gadis kecil ini memiliki kemampuan, dia berusia kurang dari 10 tahun, dan dia bahkan melemparkan orang-orang dari keluarga Ao Barat dengan sangat keras." Tedeya pedang biru abadi bingung, lihat deskripsi di atas, dia hanyalah peri, mengapa begitu mengerikan? Bukankah dikatakan di sini, begitu dia marah, dia berkeliling dan membekukan semua orang, dan dia melarikan diri. Oriental King Ming berkata sambil tersenyum, "Tidak ada keajaiban di dunia ini." "Pergi," Lin Tian berbalik dan pergi keluar kota. King Ming Timur bertanya-tanya, apa yang dia lakukan? Pedang biru abadi juga tidak mengerti, tetapi Lin Tian bergegas keluar kota dan melihat sekelompok penjaga bergegas ke tempat tertentu, dan Lin Tian menghentikan satu orang secara langsung. Pria itu bahkan tidak tahu bagaimana cara keluar dari tim, jadi Lin Tian mengambilnya, dan kemudian dia ketakutan, "Siapa kamu? Apakah kamu akan menangkap gadis kecil itu?" "Ya, penyihir kecil, kita akan membersihkannya." Pria itu mengangguk, dan Lin Tianleng berkata, "Lokasi. Bagaimana saya bisa memberitahu Anda?" Pria itu melotot, dan Lin Tian memukulinya. Pria itu berteriak dan berkata dengan ngeri, "Aku bilang." Setelah itu, pria itu menatap Lin Tian dengan ngeri, "Bisakah kamu membiarkanku pergi?" Lin Tian tidak peduli, dia terbang, dan King Ming Timur dan pedang biru abadi bingung. Sekarang di lembah, ada susunan di mana-mana. Selain susunan besar ini, ada sekelompok ahli dari keluarga Ao Barat. Di antara mereka, leluhur Xiao ada di sana, dan pada saat yang sama, dia tidak konstan. Tidak hanya itu, di lembah ini ada dinding es, dan di dinding es, ada seorang gadis kecil. Leluhur tua Ao Barat itu menertawakan, "Gadis kecil, kamu tidak bisa melarikan diri hari ini." Gadis kecil itu berkata, "Aku tidak takut padamu." "Tidak takut, ketika susunan berikutnya bergerak dan mencairkan es, Anda akan mati." Leluhur tua Ao Barat itu lucu. Gadis kecil itu berkata tanpa rasa takut, "Kamu tidak bisa menyakitiku." Naif, leluhur tua Ao Barat berkata, "Tetapi ketidakkekalan yang tersembunyi sangat aneh." Leluhur tua Ao Barat, "Menurutmu dari mana gadis ini berasal? Mengapa Anda harus mengejar orang-orang dari keluarga Siox Anda untuk menyerang?" Lao Su Xiao mencibir. Dia berkata, "Biarkan aku memberi kompensasi padanya sendirian." Untuknya saja, ya, setengah tahun yang lalu, orang itu ditipu ke Yue Wangxing olehku. Nenek moyang tua Ao Barat itu berkata sambil tersenyum. Setelah mendengar ini, Yin Chang bertanya-tanya, apa hubungan antara gadis ini dan anak laki-laki itu? Sangat sulit untuk dihadapi. Itu karena ada manik-manik pada gadis ini.
Meskipun saya tidak tahu senjata ajaib apa itu, saya harus mendapatkannya kali ini. Nenek moyang tua Ao Barat itu berpuas diri. Lalu kapan kita harus mulai? Mulai susunan, lelehkan es, dan lakukan. Ketika leluhur lama Xiao selesai berbicara, dia membiarkan susunan itu bergerak. Setelah beberapa saat, ada api yang tak terhitung jumlahnya yang membakar es, dan gadis kecil itu mulai panik, bahkan dengan air mata di wajahnya dan bergumam, "Saudari Tian, Saudari Huo, kakak, aku pergi dulu." Sekarang di kecil tahu bahwa dia tidak bisa bertahan, jadi dia menangis sedih. Orang-orang di luar tertawa, terutama beberapa menunjuk ke gadis kecil itu dan berkata, "Lihat, dia menangis." Yin Chang juga tertawa, tanpa diduga, dia masih seorang bayi yang menangis. Tapi Lao Su Xiao menatap gadis kecil itu dan berkata sambil tersenyum, "Gadis kecil, selama kamu memberiku senjata ajaib, aku akan menyelamatkan hidupmu." "Tidak, itu dari kakak laki-lakiku, aku tidak akan memberikannya padamu," kata gadis kecil itu sambil menangis. Lao Su Xiao mencibir, "Kalimat itu, ketika kamu mati, itu masih milikku." Gadis kecil itu tidak bisa menahan tangis, tetapi para penonton tertawa, sampai api mencairkan es sepenuhnya, air mata gadis kecil itu tumpah lagi dan bergumam, "Selamat tinggal, kakak." Tetapi pada saat ini, lampu emas yang tak terhitung jumlahnya menyala, dan semua orang di dekat susunan itu terkena, dan beberapa kaisar abadi tertusuk di tempat. Yin Chang kaget. Siapa? Leluhur tua Ao Barat lebih marah. Orang apa? Pada saat ini, suara yang akrab melayang di udara, menatap gadis kecil itu, dan gadis kecil itu menatap sosok itu dan menangis dengan penuh semangat. "Kakak,